Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia, saya mahasiswa pendidikan sejarah. Pada video ini, saya akan sedikit membahas materi yang bersangkutan dengan MK saya, yaitu sejarah lisan dan tradisi lisan. Apa saja bentuk sejarah lisan? Dari sini kita bisa menjawab. Tradisi lisan disebut sebagai oral tradition dan dapat berbentuk mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Baik, dari sini saya akan menceritakan sebuah mitos atau legenda yang saya angkat yang berjudul Legenda Putri Hijau. Putri Hijau merupakan sebuah legenda yang populer di Sumatera Utara dan Aceh. Cerita ini mengisahkan kecantikan seorang gadis yang memancarkan cahaya hijau ketika malam. Gadis tersebut bernama Putri Hijau, yang merupakan adik dari Raja Mamang Yazid dari Kerajaan Tanah Deli. Kecantikan dan pancaran cahaya hijau ini ternyata memikat seorang raja dari Aceh dan ingin untuk memperistrinya. Namun pada akhirnya usaha meminang Putri Hijau ditolak dan berakhir pada peperangan antara dua kerajaan. Si Putri Hijau, dahulu di Sumatera Utara terdapat Kerajaan Deli yang rajanya memiliki 3 orang anak, yakni Mamang Yazid, Putri Hijau, dan Mamang Khayali. Raja Deli sudah lanjut usia dan akan menemui ajalnya. Sebelum meninggal dunia, sang raja berpesan kepada ketiga anaknya supaya saling menjaga satu sama lain. Setelah sang raja meninggal, Mamang Yazid sebagai putra tertua menggantikan sang ayah. Ia tak melupakan tanggung jawabnya untuk menjaga adik-adiknya. Mamang Yazid beserta kedua adiknya, Putri Hijau dan Mamang Khayali, Mamang Yazid beserta kedua adiknya, Putri Hijau dan Mamang Khayali, sangat dicintai oleh rakyatnya. Seiring berjalannya waktu, Putri Hijau dan Mamang Khayali tumbuh menjadi sosok yang dewasa dan bijaksana. Putri Hijau menjelma menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Ia juga memiliki keistimewaan, yakni mampu memancarkan cahaya hijaunya. Sang putri sangat suka berjalan-jalan di taman kerajaan ketika malam hari, terutama ketika bulan purnama. Terlihat hingga ke Aceh. Suatu malam ketika bulan purnama bersinar terang, Putri Hijau sedang berjalan-jalan di taman. Cahaya hijau yang terpancar dari tubuhnya konon terlihat hingga ke kerajaan Aceh. Raja Aceh heran. Ia kemudian memerintah orang kepercayaannya untuk mencari tahu dari mana asal cahaya tersebut. Setelah lama mencari tahu, orang kepercayaan raja menemukan bahwa pancaran sinar tersebut berasal dari Putri Hijau, adik Raja Deli, Mamang Yazid. Sang Raja Aceh tertarik akan pesona sang Putri Hijau dan ingin meminangnya menjadi permaisuri. Ia pun memerintahkan orang kepercayaannya untuk menyampaikan lamarannya. Ketika sampai di Kerajaan Deli, orang kepercayaan Raja Aceh menyampaikan maksud untuk melamar Putri Hijau. Namun Putri Hijau merasa belum mau untuk bersuami. Hal itu disampaikan dengan halus oleh sang kakak Mamang Yazid. Setelah itu orang dari Aceh kembali. Ia kemudian menyampaikan kepada Raja Aceh bahwa sang Putri Hijau menolak pinangannya. Putri Hijau ditangkap. Mendengar hal tersebut, Raja Aceh merasa terhina dan murka. Ia kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap menyerang kerajaan Tanah Deli. Raja Aceh juga berpesan kepada Raja Deli, Mamang Yazid, untuk menyerahkan Putri Hijau supaya tidak terjalin peperangan antara kedua kerajaan tersebut. Namun Raja Mamang Yazid dengan halus menolak permintaan tersebut. Akibat pecah perang antara Tanah Deli dengan Aceh. Perang berlangsung sangat sengit. Pasukan Aceh kemudian berusaha mengacau konsentrasi pasukan Tanah Deli. Pasukan Aceh mengisi meriamnya dengan perhiasan dari emas. Strategi tersebut berhasil mengalihkan pasukan Tanah Deli. Akibatnya, Tanah Deli kalah dan peperangan dan berhasil ditaklukkan. Putri Hijau ditangkap dan diboyong ke Aceh dalam sebuah peti kaca menggunakan kapal laut. Ketika sampai di Aceh, Putri Hijau minta diadakan upacara untuk menurunkan dirinya. Namun saat upacara baru mulai, badai dan angin kencang menghempas.
dari dalam laut muncul hingga naga merupakan jelmaan dari Mamang Yazid, kakak Putri Hijau yang kalah berperang. Putri Hijau pun diselamatkan dan dibawa ke laut oleh kakaknya. Oke, baik, sekian dari legenda yang saya ceritakan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.